Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Martina Rini Budiarti, JGP Angkatan 5 Banyumas. Sebelum saya melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang praktek coaching untuk supervisi akademik, saya akan memperkenalkan fasilitator saya, yaitu Bapak Supardan, dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Ajeng Nur Eskawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching dengan teman sejawat saya, yaitu Ibu Reti Endah Kartini yang merupakan guru kelas 3. Pada kesempatan kali ini kegiatan praktek coaching akan dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagai kegiatan perdana, dan nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Selamat menyaksikan kegiatan pra-observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Reti. Waalaikumsalam. Hai Bu Rini, apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah baik Bu Reti. Terus semangat ya Bu Reti. Iya Bu Rini, selalu semangat. Wah, guru kelas 3 yang luar biasa. Alhamdulillah saya baik sekali ya Bu Reti. Nah, melihat keadaan besok kita kan akan supervisi akademik. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Reti. Untuk supervisi akademik nanti saya akan masuk ke kelas Bu Reti. Nah, sebelumnya terkait supervisi akademik saya akan mencoba mengamati Bu Reti. Saya kemudian akan meminta Bu Reti untuk mempersiapkan segala hal yang akan diperlukan. Siap ya Bu Reti? Ya, siap Bu Rini. Insya Allah saya akan menyiapkan untuk kegiatan. Terima kasih Bu Reti kalau sudah menyiapkan dengan baik. Nah, sebelumnya Bu Reti, nanti kan sebelum supervisi tentu akan ada materi yang akan Bu Reti sampaikan. Kira-kira Bu Reti akan menyampaikan materi apa nih buat supervisi besok? Karena kelas 3 tematik, saya akan mengambil materi proses terjadinya hujan pada tema 3, tema 4, pembelajaran 5 yang merupakan gabungan dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Oke Bu, bagus sekali materinya. Tentunya materi tersebut mempunyai tujuan pembelajaran ya Bu Reti. Nah, kira-kira apa nih tujuan pembelajarannya Bu Reti? Ada 6 tujuan pembelajaran Bu Reti. Yang pertama, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menggali informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengurutkan proses terjadinya hujan, siswa mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan menuliskan proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang keempat, yang ini, dengan menyimak penjelasan guru, nantinya siswa dapat menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan dengan tepat. Yang kelima, dengan melengkapi tabel kegiatan, siswa dapat menyusun kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, dengan menuliskan pengalaman menolong, siswa dapat menceritakan pengalaman menolong orang dengan tepat. Itu Bu Rini. Wah, tujuan yang luar biasa Bu Reti. Nah, dari tujuan-tujuan tersebut saya harap nanti Bu Reti bisa terus supaya mencapai tujuan tersebut. Nah, Bu Reti, setelah tujuan tersebut tercapai, kira-kira Bu Reti mempunyai area pengembangan apa nih yang akan Bu Reti kembangkan? Coba saya ingin tahu detailnya Bu Reti. Oke Bu Rini, saya ingin mengembangkan potensi pedagogik. Oh, kompetensi pedagogik ya Bu Reti. Jadi itu yang ingin Bu Reti kembangkan. Kemudian dari kompetensi itu pasti Bu Reti memiliki tujuan yang spesifik.
Nah, apa sih tujuan yang spesifik untuk kompetensi tersebut? Coba jelaskan ke saya ya Bu Reti. Untuk kompetensi ketika ada di kelas nanti Bu Rini. Kemudian kompetensi tersebut pasti memiliki indikator ya Bu Reti. Nah, apa sih indikator yang ingin Bu Reti kembangkan? Begini Bu, indikator yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih mampu memahami murid. Saya juga ingin lebih baik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran di kelas Bu. Oh begitu, jadi indikator yang ingin Bu Reti kembangkan dari kompetensi tersebut yaitu Bu Reti lebih mampu memahami murid dan merancang pelaksanaan pembelajaran. Betul begitu ya Bu? Betul Bu, betul sekali. Nah, dari yang tadi Bu Reti sampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan adalah pedagogik, apa nih yang akan Bu Reti lakukan atau strateginya supaya kompetensi tersebut dapat tercapai Bu Reti? Begini Bu Rini, untuk strateginya saya akan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD, menggunakan video pembelajaran dan metode yang bervariasi lainnya supaya anak tidak jenuh dan tetap semangat. Wah, ide yang luar biasa ya Bu Reti. Kapan nih kira-kira Bu Reti mempersiapkannya, kemudian apalagi strateginya selain itu Bu Reti? Strateginya yang lain yang akan saya terapkan yaitu dengan belajar sambil bermain seperti ice breaking di sela-sela pembelajaran supaya nanti anak-anak tidak jenuh Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Reti untuk kegiatan Bu Reti. Nah, menurut Bu Reti, kira-kira siapa nih yang nanti bisa membantu Bu Reti untuk mempersiapkan supervisi tersebut? Ada Bu teman sejawat saya, namanya Bu Yesi. Beliau ikhlas sekali membantu saya dalam mempersiapkan kegiatan untuk besok hari. Oh iya, ada Bu Yesi ya Bu Reti. Nah, kemudian kapan nih kira-kira akan melaksanakan supervisi supaya kemampuan kompetensi pedagogik Bu Reti bisa berkembang dan indikator yang Bu Reti inginkan yaitu lebih dekat dengan murid, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran bisa tercapai Bu Reti? Insya Allah besok ya Bu Rini, saya siap untuk disupervisi. Oh, besok ya Bu Reti. Oke lah kalau begitu. Kemudian Bu Reti, selama saya supervisi kan nantinya hari Selasa ya. Nah, Bu Reti nanti akan lebih mengembangkan kompetensi pedagogiknya lagi. Mudah-mudahan juga indikatornya bisa tercapai ya Bu Reti, serta terlaksana dengan baik. Nah, dari obrolan kita tadi ini kira-kira apa nih yang Bu Reti dapatkan? Dari obrolan tadi dengan Bu Rini, saya dapat baik lagi dalam merancang desain pembelajaran besok. Saya juga bisa menemukan tujuan pembelajaran dengan baik. Saya bisa mengembangkan area pengembangan yaitu kompetensi pedagogik dan indikatornya. Serta saya bisa menyusun strategi untuk mencapai tujuan dan area pengembangannya Bu Rini. Wah, betul sekali ya Bu Reti. Mudah-mudahan Bu Reti lebih berkembang nantinya dan jadi guru profesional. Amin. Bu Reti, besok saya boleh ya masuk ke kelas Bu Reti? Tentu saja boleh Bu Rini, silakan saja. Baik Bu, terima kasih loh sebelumnya. Besok kita bertemu di kelas Bu Reti. Nah, nantinya setelah pembelajaran atau supervisi tersebut, saya boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Reti? Silakan Bu Rini dengan senang hati. Terima kasih ya Bu Reti atas waktunya. Sama-sama. Sekian dulu ya Bu Reti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian berdiri dulu ya. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah.
siap, duduk. Terima kasih ya. Sekarang kita berdoa dulu ya. Tolong ketua kelasnya untuk doa, Mbak Naila sekarang. Guru absen dulu ya untuk hari ini. Siapa yang tidak berangkat ini ya? Coba. Aditya Bayu ada? Ahnaf Aulia Hadir. Alfa Agista Hadir. Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini ada 6 ya. Yang pertama, dengan diskusi kelompok, siswa dapat menggali informasi proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang kedua, dengan mengurutkan proses terjadinya hujan, siswa mengidentifikasi urutan proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang ketiga, dengan menuliskan proses terjadinya hujan, siswa dapat menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan dengan tepat. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan dengan tepat. Yang kelima, dengan melengkapi tabel kegiatan, siswa dapat menyusun kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Dan yang keenam, dengan menuliskan pengalaman menolong orang dengan tepat. Nah, itu tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, coba siapa yang bisa menjelaskan bagaimana terjadinya hujan? Coba, siapa yang berani? Salah tidak apa-apa. Coba siapa berani? Mas Dito nih biasanya. Ayo jelaskan apa yang kamu ketahui. Air laut Ya. mengembun terkena sinar matahari. Menguap terkena sinar matahari. Menguap terkena sinar matahari. Bisa dilanjutkan. Kemudian yang lain boleh menambahkan, Damin? Naila Sekar. Uap air akan berubah menjadi awan. Uap airnya berubah menjadi awan, gitu. Terus yang lain? Setelah itu apa? Ada yang tahu? Lalu titik-titik jatuh ke tanah dan Langsung menjadi hujan, gitu. awan akan mengulang dari titik-titik air. Kalian ingin tahu tidak bagaimana terjadinya hujan? Ingin.
kebersihan lingkungan ya teman-teman. Oke? Nah, kalian sudah paham kalau tentang proses terjadinya hujan? Sekarang kita harus sama-sama melihat soal berikut ya. Soal pertama, sesudah gambar ini sehingga disebut ukuran siklus hujan yang tepat. Teman-teman bantu jawab ya. Urutan gambar pertama ada pada nomor berapa? Oke, betul sekali. Ada pada nomor 2. Karena pada nomor 2 adalah proses air laut menguap dan menjadi awan. Lanjut ke kotak berikutnya, kita isi nomor berapa? 3. Betul sekali. Nomor 3. Itu proses menyatunya awan menjadi awan besar dan gelap. Dan kotak terakhir diisi dengan nomor berapa ya? 1, yaitu proses terjadinya hujan atau turunnya air hujan ke bumi. Selanjutnya soal kedua. Anak-anak, setelah kalian tadi melihat video pembelajaran ya, kemudian kalian tadi simak, kalian pahami gitu, kemudian di antara kalian siapa yang mau bertanya? Yang lain menanggapi? Ayo naik. Belum? Apa ya? Tidak, tadi sudah jelas. Tidak ada yang mau bertanya? Silakan Naila. Pertama-tama, air yang ada di permukaan bumi terkena sinar matahari akan menguap. Yang kedua, uap air lama-lama akan menjadi sabun dan menjadi titik-titik air. Sama cepat, titik-titik air itu akan turun ke bumi menjadi hujan. Kemudian air hujan akan kembali lagi ke laut dan menguap. Terus berjuang ya. Sudah, Naila? Sudah. Tepuk tangan untuk Naila sekarang. Setelah kalian tadi selesai berdiskusi mengurutkan proses terjadinya hujan, sekarang kalian menuliskan ya, atau mengurutkan proses terjadinya hujan yang ada di halaman 219. Silahkan dibuka buku tema halaman 219 ya. Ya, nah, yang kalian lakukan adalah nanti kalian membuat cerita ya, atau menjelaskan gambar. Contohnya gambar nomor 1 ini ya. Kalian jelaskan, ceritakan ini apa ya, dibuat cerita ini apa, kemudian terkena apa, menjadi apa dan sebagainya. Bisa tidak? Sulit. Sulit? Sulit ya. Ya, tuliskan nanti di buku tulis ya. Caranya nanti kalian menjelaskan, beri bantuan. Misalnya ini jelaskan dulu ini apa, ini air laut, ceritakan air laut, kemudian apa ini ya, Bapak akan menjadi apa dan seterusnya, seperti itu ya. Masih sulit? Ada gambaran tidak? Ada gambaran tidak? Tidak. Ada yang sudah mulai ada gambaran ya, ada yang masih kesulitan ya. Kita coba nanti Bu Devi pandu ya, guru pandu ya. Ya, silakan kalian mulai mengerjakan ya. Setelah kalian tadi berdiskusi dan menuliskan kalimat sesuai dengan urutan
menjelaskan proses terjadinya hujan. Dan sekarang Ibu mau bertanya, ya. Apakah kamu punya pengalaman tentang hujan yang membuat kegiatanmu itu menjadi terhambat? Punya, contohnya apa gitu? Jadi menghambat kegiatan. Aku mau pergi tapi ada hujan jadinya menunggu hujan Hujan, ya, berarti sedikit menghambat ya Mas Dita ya. Ada lagi pengalaman yang lain ya, Naila? Aku mau ngaji. Hujan deras jadi nunggu sebentar di rumah kalau mau ngaji. Jadi hujan itu kadang menghambat ya, menghambat kegiatan kita ya. Contohnya lagi mau berangkat sekolah, itu kadang juga menjadi terhambat. Mungkin kita harus mempersiapkan mantel, mempersiapkan yang lain ya, bawaan dimasukkan ke dalam tas yang lain, tas yang besar seperti itu. Nah, dengan hujan ini juga terjadi pada kegiatan yang dilakukan Siti ya, di halaman 220 ya. Jadi Siti ini hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas ya. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Kalian simak. Siti menunggu hingga hujan reda. Ada contoh ini ya, kalian perhatikan. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Oh ya, cara menghitungnya kalian perhatikan penjelasan dari Bu Retik ya. Kalian bisa menggunakan garis seperti ini. Ya, kemudian kalian tuliskan awal dari kegiatan ya. Awal kegiatannya pukul berapa, Dito? Pukul 7:15. 7 ya, lebih 15 menit ya. Kemudian berhenti pukul berapa? 9. Ayo. Berhentinya di sini ya, ditulis di sini 09:10. Kemudian caranya ya, setiap 1 jam kita hitung, 1 jam berikutnya hitung lagi waktunya ya. Jadi 07. Jadi kita hitung lagi ke jam 8 begitu. Jadi ini kita tulis di sini ada tengah-tengahnya jam 8. Nah, kemudian jam 8 kita hitung lagi 1 jam berikutnya. Jadi kita membulatan ya, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Berarti jam berapa ya? Jam 9 ya. Ini dulu geser sedikit. Berarti ini jam 9.00 dan tadi berhentinya jam 9:10. Sekarang kita hitung. 10 ya. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Berikutnya kita hitung sekarang waktunya atau lama hujan turun. Coba dari jam 7:15 sampai jam 8 tepat. Ini ada berapa menit? 45 menitnya. Dan tadi jam 7:15 itu jam 8. Jam 8 ya, kalian bisa lihat itu di jam dinding ya. Jadi ini jarum panjangnya di angka 15 ini ya, kemudian berjalan sampai ke angka 12. Jadi ada 45 menit. Kemudian jam 8 ke jam 9 ada berapa menit? 1 jam atau 60 menit. 60 menit. Nah, sekarang sisanya. Jam 9
ulang ya. 45 menit ditambah 60 menit tambah 10 menit sama dengan berapa? 45 tambah 60 berapa? 105 tambah 10 kita jadikan jam dan menit. Kita bagi 60 ya, karena 1 jam itu 60 menit. Dibagi 60. Dapatnya berapa jam kalau dibagi? Karena 1 jam 60, berarti ini dibagi 60. Sisanya berapa? 5 menit. Seperti itu ya? Sudah tidak? Bisa? Kalian sudah belajar menghitung lamanya waktu suatu kegiatan ya. Kemudian tadi kita juga sudah menghitung ya lama waktu Udin dalam melakukan kegiatan. Jadi karena hujan, Udin akhirnya berangkat ke sekolahnya agak sedikit terlambat. Coba kalian kalau menjumpai teman seperti Udin ya, yang berangkatnya kerepotan, mungkin sepatunya kotor, basah, yang kalian lakukan apa terhadap Udin? Menolong ya, membantu dan menolongnya ya. Sekarang kalian buka halaman 223 ya. Nih yang terjadi saat Udin masuk sekolah ya, ini jadi terlambat. Kalau sudah ada halaman 224, diskusikan bersama kelompokmu. Nah, nanti kalian ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah kalian lakukan. Coba sekarang kalian berbalik ya, menghadap ke kelompok. Pengalaman saling menolong yang pernah kalian lakukan. Contoh dari ketua dulu. Kalau ketuanya tidak ada, sekretarisnya. Kalian cerita dengan kelompok dulu. Tidak usah keras-keras sampai terdengar kelompok lain. Ya, kalian ceritakan. Kamu cerita, aku pernah apa, menolong apa. Nanti kalian setelah Naila misalnya terus ke ya, sekretaris kemudian anggota semua menyimak. Nah, kemudian setelah semuanya bercerita, nanti kalian tuliskan ya. Yang pertama ini, kamu tuliskan dulu pengalamanmu. Kemudian tuliskan pengalaman temanmu yang menurut kamu paling berkesan. Pengalamanmu siapa? Ya. Kemudian ini kalian tuliskan masing-masing di buku tulis kalian. Ya, sudah jelas? Ya, kalau sudah silahkan dimulai diskusinya. Lemaskan dari kalian ya. Setelah tadi diskusi ya, terus ada matematika ya. Sekarang coba kita nyanyi bersama-sama ya. Gerakannya yang mudah saja ya. Yuk ikuti Bu Reti ya. Kita goyang pinggul dulu ya. Ya, digoyang, diputar-putar. Terus tunjuk hidung. Fafian tunjuk hidung, pegangnya telinga. Tidak konsentrasi.
besar-besar, tunjuk mata. Anak-anak kalian tadi sudah melakukan pembelajaran ya. Jadi materi proses jadinya hujan, kemudian menghitung lamanya waktu kegiatan, dan terakhir menceritakan pengalaman kalian saat menolong teman maupun orang lain ya. Berikutnya, siapa di antara kalian yang masih bingung atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran ini atau belum memahami ya materi yang sudah diajarkan? Coba ada tidak tunjuk jari siapa yang masih bingung? Semuanya sudah jelas semua? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, kita simpulkan bersama ya. Kalian tulis ya. Kalian tulis. Ibu tulis kalian. Proses terjadinya hujan. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Apa yang membuat kalian senang dengan pelajaran hari ini? Matematika. Matematika. Banyak pelajaran. Pelajaran suka dengan matematika. Ya. PPKN juga suka. Terus apa lagi? SPDB. Yang menyenangkan ketika Cerita. ya diskusinya Menonton. menonton ya. Video. Video pembelajaran. Kalau kalian Guru akan membagikan kertas ulangan materi tadi yang guru sampaikan. Bapak bisa sampaikan dengan baik. Coba bukunya ditutup semua ya. Setelah kalian tadi mengerjakan teks formatif ya, kemudian guru sampaikan untuk besok kita akan belajar tentang cara membuat kalimat ya, kalimat dengan menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan proses terjadinya hujan ya. Untuk pembelajaran hari ini guru cukupkan, jangan lupa kalian belajar di rumah ya. Dan PR-nya ada di halaman 223 ya. Nanti kalian kerjakan di rumah. Tiga-tiganya Ya. Kemudian selanjutnya guru akhiri pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu. Waalaikumsalam. Juga Bu Rini. Selamat siang Bu Reti. Selamat siang. Bagaimana nih kabarnya Bu Reti? Alhamdulillah baik Bu. Bu Reti, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih, coba kita tarik nafas panjang, kemudian sebanyak 3 kali, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Terima kasih loh Bu, sebelumnya Bu Reti mau ngobrol dengan saya. Baik Bu Reti, kita kan sudah supervisi ya. Saya pun sudah ngawasi Bu Reti dan juga sudah mengamati selama Bu Reti pembelajaran di kelas. Bu Reti boleh dong berbagi dengan saya apa sih rasanya, perasaannya, refleksinya setelah Bu Reti disupervisi. Baik Bu Rini. Begini Bu Rini, perasaan saya setelah Bu Rini melakukan observasi tadi membuka semangat bagi saya untuk mengajar lebih baik lagi
Wah, hebat nih Bu Reti. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah Bu Reti rancang, yang kemarin kita sudah obrolkan nih, apa yang sudah tercapai dari tujuan tersebut Bu Reti? Dulu ini saya tuh merasa belum tercapai semuanya. Pada tujuan yang ketiga itu ada siswa yang mengalami kesulitan dalam menyusun informasi secara tertulis tentang perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan ini. Oh begitu. Lalu untuk pembelajaran yang akan datang, apa yang akan Bu Reti lakukan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai? Nah, saya akan mengembangkan lagi dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE ini, sehingga saya dapat menjembatani kebutuhan serta minat setiap murid saya dapat tercapai. Harapan saya mereka dapat menyusun informasi secara tertulis dengan perubahan wujud yang terjadi pada proses terjadinya hujan sesuai minat dan bakat mereka. Bisa berbentuk teks narasi ataupun teks petunjuk. Tidak lupa saya memberikan contohnya terlebih dahulu. Gitu. Wow, keren ya Bu. Ide yang sangat bagus Bu Reti. Nah, menurut Bu Reti, strategi apa yang sudah Bu Reti lakukan terkait dengan tujuan pembelajaran dan mengembangkan kompetensi pedagogik yang Ibu inginkan? Ya, saya sudah menggunakan model pembelajaran yang variatif, memberikan stimulus pada anak biar melakukan kegiatan pembelajaran activity. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk tampil ke depan, mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan dengan diskusi bersama. Betul sekali Bu Reti. Oke nih Bu. Nah, dari yang sudah Bu Reti lakukan, saya mencatat beberapa hal ya Bu. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya. Saya sudah mencatat beberapa hal yang telah Ibu lakukan. Yang pertama, Ibu sudah memahami murid, yaitu dengan menggunakan PowerPoint. Di dalam PowerPoint tersebut ada videonya, ada visualnya, kemudian Ibu mengajak anak-anak untuk yel-yel. Wah, kreatif sekali nih Bu. Kemudian yang kedua, saya juga melihat Bu Reti sudah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sangat baik. Ibu Reti sudah membuat RPP satu perangkat dan mengimplementasikannya dengan baik pula. Dan Ibu juga sudah menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe STAD. Nah, di dalam pembelajaran tersebut yang saya perhatikan, Ibu juga sudah memberikan stimulus berupa diorama proses terjadinya hujan. Kemudian Ibu juga sudah memberikan stimulus bagi anak, yaitu dengan anak yang maju ke depan. Catatan saya lagi nih Bu, Ibu juga sudah menggunakan video pembelajaran. Saya juga melihat Ibu sudah menggunakan metode yang bervariasi. Kemudian Ibu juga menggunakan ceramah, diskusi, dan juga presentasi. Keren sekali ya Bu Reti. Dan Ibu juga melaksanakan belajar sambil bermain, yaitu menggunakan ice breaking. Wah, komplit sekali. Jadi menurut observasi saya ini, keseluruhan dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan terkait tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin Bu Reti kembangkan, termasuk indikatornya, menurut saya sudah terlaksana dengan sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu ini. Nah Bu Reti, nanti diberikan kesempatan untuk observasi lagi dan disupervisi lagi, apalagi yang akan Ibu kembangkan selanjutnya nih Bu. Saya ingin mengembangkan diantaranya kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi profesional, dan juga kompetensi sosial. Wah, bagus sekali. Jadi komplit ya Bu. Kompetensi kepribadian, kemudian profesional, sosial. Nah,
mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu atau yang akan Ibu kembangkan? Ya, sepertinya yang akan saya kembangkan lagi yaitu yang kompetensi kepribadiannya dulu. Oh iya Bu, baik. Apa tujuan yang ingin Bu Reti capai dari kompetensi kepribadian itu? Ya, saya memiliki tujuan supaya anak ini memiliki akhlak yang mulia dan menjadikan teladan yang baik supaya bisa dicontoh oleh teman-temannya yang lain dan memberikan contoh kepada masyarakat sekitarnya. Oke Bu, berarti Ibu akan menitik beratkan pada kepribadian ya Bu, sehingga Bu Reti pun kepribadiannya harus lebih bagus lagi ya, karena Bu Reti itu menjadi teladan murid-murid Bu Reti. Wah keren nih Bu. Ya, insya Allah Bu, saya akan berusaha untuk lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan oke sekali nih Bu. Nah, ukuran keberhasilannya kira-kira apa yang akan Ibu capai sampai anak sudah memiliki akhlak yang mulia, sudah menjadi teladan buat teman lainnya. Ya, jadi ukuran keberhasilannya bagi saya yaitu ketika saya bisa menjadi contoh untuk murid, rekan guru, dan warga sekolah lainnya. Jadi seperti itu ukuran keberhasilan menurut saya. Wah, luar biasa ya Bu, mulia sekali yang akan Bu Reti capai. Pendukungnya apa nih Bu supaya kompetensi tersebut bisa Ibu raih? Kira-kira apa ya Bu? Pendukungnya tentu support dari teman-teman sejawat untuk memupuk tekad saya untuk menjadikan contoh yang lainnya. Baik Bu, nah semisal ada lagi, kemudian kira-kira kompetensi mana yang akan Bu Reti kembangkan? Tentunya ada lagi Bu, saya ingin mengembangkan yang berikutnya yaitu kompetensi profesional. Profesional ya Bu. Ada lagi yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi sosial. Wah, oke. Berarti Ibu ingin mengembangkan 4 kompetensi guru ya Bu. Satu persatu ingin Ibu kembangkan dan Ibu sangat luar biasa, sangat hebat. Coba Bu Reti ceritakan dari kompetensi profesional seperti apa yang ingin Bu Reti capai. Jadi ingin memiliki kemampuan untuk menguasai keilmuan yang berhubungan dengan bidang studi yang mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ya kira-kira seperti itu Bu ini. Kemudian bagaimana ukuran keberhasilan untuk kompetensi profesional menurut Bu Reti? Ketika saya bisa membahas materi yang berbobot yang konsepnya dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, itu maksud saya Bu. Oh, bagus sekali Bu Reti. Nah, apa yang mendukung tujuan tersebut dapat tercapai Bu? Yang bisa mencapai tingkat profesionalisme yang akan Bu Reti capai? Yang mendukung yaitu saya harus lebih banyak lagi mencari referensi terkait dengan materi yang akan saya ajarkan. Jadi tidak hanya dari satu sumber saja, tetapi saya bisa mencari dari berbagai sumber, misalnya dari buku, dari Google atau dari yang lainnya, sehingga saya punya bahan atau materi yang akan saya ajarkan. Wah, itu sangat bagus. Mimpinya akan terwujud dan kompetensi kepribadian, profesional. Kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Kemudian apa tujuan dari kompetensi sosial yang ingin Bu Reti capai? Untuk tujuannya yang yaitu saya ingin memiliki kecakapan atau untuk berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah khususnya ya, dan secara umum berkomunikasi dengan masyarakat seluruhnya karena kita hidup bermasyarakat, jadi tujuannya ingin memiliki kecakapan berkomunikasi. Bagus ya Bu. Lalu bagaimana nih Bu ukuran keberhasilan kalau misalnya itu mengembangkan kompetensi sosial? Untuk ukuran keberhasilannya barangkali ketika saya berkomunikasi dan bergaul dengan seluruh warga sekolah baik dengan
biaya apa yang Ibu gunakan untuk mengembangkan kompetensi sosial sehingga Ibu bisa memiliki komunikasi dan dapat bergaul dengan positif di lingkungan? Tentunya saya harus mencari tokoh yang saya idolakan. Contohnya tokoh-tokoh yang bisa berkomunikasi dengan baik, dan tentunya saya mencari tokoh-tokoh yang memiliki kecakapan dengan memiliki keilmuan yang tinggi dan berakhlak mulia. Sehingga nanti saling terkait. Jadi saya harus mencari tokoh yang terkait dengan hal-hal tersebut. Wah, keren nih. Kemudian kompetensi yang ingin dikembangkan tadi, kira-kira kapan Bu Reti akan melakukan kompetensi kepribadian tersebut? Yaitu ada profesional dan juga kompetensi sosial. Baik Bu, mungkin untuk kompetensi kepribadian akan saya laksanakan sekitar bulan November. Untuk kompetensi profesional akan saya laksanakan sekitar bulan Desember. Dan untuk kompetensi sosial insya Allah sekitar bulan Januari. Baik Bu, berarti kira-kira siapa lagi nih yang bisa mendukung kompetensi yang ingin Ibu raih? Ya tentunya teman-teman sejawat saya. Wah, keren sekali ya Bu Reti. Semoga dapat berjalan lancar ya Bu. Nah, dari yang kita obrolkan tadi, apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan santai ini? Yang saya dapatkan dari obrolan ini, saya dapat pengalaman dan bisa memacu semangat lagi dan punya tantangan dalam pembelajaran yang memberikan pelajaran kepada murid-murid. Ya. Tentunya ingin lebih meningkat lagi dalam mengajar dan mencapai hasil yang baik, dan tujuannya tercapai semuanya. Baik Bu, terima kasih atas obrolan-obrolan yang kali ini. Kemudian mudah-mudahan apa yang Bu Reti inginkan tercapai, yaitu kompetensi yang ingin dikembangkan bisa juga tercapai dengan sukses dan juga dengan lancar ya Bu. Insya Allah Bu. Saya tunggu ya Bu perkembangan selanjutnya dan kita nanti akan ngobrol lagi. Terima kasih ya Bu Reti. Sehat-sehat ya Bu. Sama-sama Bu, sehat-sehat juga untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.